yang mengajarkan ilmu itu dengan kolam, Bapak Ibu. Kolam itu napa, Bapak Ibu? Senes kolam pancing. Kolam dalam bahasa Arab, kolamun itu artinya pena, pulpen. Kalau sekarang napa? Selain pulpen yang bisa digunakan untuk mencatat poin penting, mencatat faedah, mencatat hal-hal berharga ketika kita belajar, biasanya memakai apa nih? HP, nusan niki kolame pun beda. Dulu pulpen itu dari bulu dicelupkan tinta buat nulis, mulai berkembang bermacam-macam pulpen hari ini. Sampai kemudian orang sudah jarang bawa pulpen, yang banyak melekat pada dirinya adalah HP. HP damel nyatet ketika belajar. Jadi ulama menyampaikan jika ingin ilmu itu melekat ke kita, kita diajarkan untuk mencatat, Bapak Ibu. Diajarkan awal. Sebelum penelitian hari ini begitu banyak yang mengatakan bahwa mencatat itu meningkatkan persentase untuk mengingat dan lain sebagainya. Baru hari ini. Namun ini diajarkan 1500 tahunan yang lalu. Sudah diajarkan terkait alladzi 'allama bil qalam. Ketika mengamalkan hal tersebut, 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa yang tidak dia ketahui, maka dia menjadi tahu. Dan ulama menyampaikan terkait hal ini, kenapa ayat yang pertama turun itu Iqra, kok tidak jihad dulu, kok tidak sedekah dulu, kok tidak sholat dulu, kenapa Iqra? Ini menjadi pelajaran berharga sebenarnya untuk kita, karena kita ini sejatinya umat Islam ini umat membaca. Umat Islam ini umat membaca. Jadi kan bisa bayangkan, zaman sahabat itu budaya membaca, budaya menulis itu sangat jarang. Lalu kemudian ketika diajar oleh Rasulullah, maka sahabat ini tiba-tiba luar biasa antusiasnya untuk menulis dan membaca. Sampai kita tahu bahwa banyak suhuf atau lembaran-lembaran Al-Quran itu ditulis di nopo mawon yang ditemukan itu, yang pernah kita ketahui. Pelepah kurma, apalagi batu tulang. Ini kalau orang tidak sedang semangat untuk menulis, mboten angel, jenengan ate napa menulis di pelepah pisang atau ngukir di batu gitu, atau nulis di kolek, pernah? Wong nulis ten kertas mawon. Niku nggih ya. Jane sanjange guru kula siyen, yo ngene iki umat Nabi akhir zaman. Bayangkan seperti itulah karakter umat Islam. Dan ini sekali lagi menjadi pengingat, ketika kita belajar maka kita diingatkan untuk memahami Iqra. Kita juga diingatkan tidak boleh untuk lepas dari Allah ketika belajar. Ketika kita ingin ingatannya kuat terkait dengan ilmu, maka jangan lupa kolam. Ketika hal tersebut dilaksanakan, maka 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka jangan kaget kalau kemudian setelah kita belajar kesandung titik, etika belajar kita belum sesuai dengan surat Al-Alaq. Dan ini sekali lagi menjadi metode ulama untuk belajar. Baik, saya akan melanjutkan kitab Al-Adabul Mufrad. Kita sampai di bab terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sebelumnya ada yang bertanya, ya Rasulullah, man abar? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling aku harus berbakti? Dijawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi, dijawab,
ibu. Kemudian bertanya lagi, dijawab ibumu. Kemudian bertanya lagi, dijawab bapak atau ayah. Nah, hal ini di bab ketiga, hadis yang kelima, diberi judul berbakti kepada ayah. Jadi urusan ayah dan ibu ini jadi hal yang berharga dimanapun, Bapak Ibu. Sampai-sampai di Indonesia ini pun ada hari ibu, ada hari ayah. Nggih. Jenengan angsal nopo hari ibu dan hari ayah? Tulisan. Alhamdulillah. Ada yang dapat hadiah dari anaknya, Masya Allah, luar biasa. Baik, ketika kemudian kita diingatkan terkait dengan bakti kepada ayah. An Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah man aba qala ummak qala thumma man qala ummak qala thumma man qala ummak qala thumma man qala abak. Dari Abu Hurairah, ia berkata, ada yang bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Beliau menjawab, ibumu. Ia lalu bertanya, kepada siapa? Beliau menjawab, ibumu. Ia kembali bertanya lalu kepada siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dan ia kembali bertanya lalu, beliau menjawab, ayahmu. Kandungan hadis wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berbakti kepada ibu, dan beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Hal ini karena kelemahan fisik dan derita yang telah ia tanggung ketika hamil, melahirkan dan menyusui. Dan hal ini Bapak Ibu tidak dimiliki oleh laki-laki. Hamil, melahirkan, menyusui. Berbakti kepada ibu lebih didahulukan dari ayah 3 kali lipat. Nanti kita pahami dulu bentuk baktinya. Ayah dan ibu merupakan kerabat yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari anaknya dibanding pihak kerabat lainnya. Baik, di dalam hadis ini kita diajarkan pentingnya seorang anak berbakti kepada ayah dan ibunya. Dan ibu memiliki ikatan yang jauh lebih kuat dibandingkan ayah, karena 9 bulan itu melekat kepada ibunya, sehingga perasaan ibu itu juga sangat kuat ke anaknya dibandingkan bapaknya. Dan fitrah seorang wanita, 3 bagian tadi tidak dimiliki oleh bapak. Ini yang juga menjadi pemahaman anak ketika kemudian mendapati ibunya yang dulu mulai dari dia berada di kandungan sampai lahir, jasa seorang ibu itu tidak akan pernah disamai anak, kecuali nanti di sini dijelaskan. Jadi anak itu tidak akan bisa membalas jasa seorang ibu kecuali ketika ibunya menjadi budak, kemudian dimerdekakan oleh anaknya. Selain itu tidak. Nanti akan ada kelanjutan hadis terkait dengan bagaimana bakti seorang anak kepada orang tuanya. Saya akan ambilkan dari fikih tarbawi, atau kita menyebutnya parenting hari ini, kerennya begitu. Jadi sudah ada pembahasan terkait bagaimana anak orang tua, suami ke istri, istri ke suami. Coba kalau kita ingat-ingat fikih rumah tangga Bapak Ibu, hak suami itu apa saja dari istrinya? Hak suaminya, Pak. Suami dinafkahi istri. Saya ikut, Pak. Istri taat, alhamdulillah. Apalagi hormat, termasuk ketaatan. Apalagi
Qurrata ayun, Masya Allah, mendapatkan istri yang qurrata ayun. Apalagi taat, bagian dari taat itu menjadi qurrata ayun. Napa malih? Loh, hak kita ini hanya itu saja, Pak. Ya Allah, sedikit sekali kita. Hak ini suami istri dulu. Oke, jadi apa yang menjadi haknya suami dari istri sebelum anak-anak ini? Ini baru nikah, belum punya anak ini. Ridho pada suami ketika jangan kok khawatir. Wonten ibu-ibu ada istri nama di situ. Kok khawatir nonton. Baik, kita ingat-ingat lagi ini ya. Beberapa hak yang menjadi ada hak yang menjadi kewajiban, hak dan kewajiban bersama suami istri itu ada. Ada yang melekat kepada suami, ada yang melekat kepada istri saja. Hak bersama misalkan sesuatu yang awalnya haram setelah menikah menjadi halal, yaitu berhubungan suami istri. Ini hak bersama, gitu. Bahkan dikuatkan terkait dengan ketika suami menginginkan haknya, maka istri sampai-sampai tidak boleh untuk menolak. Sampai seperti itu. Walaupun dalam hal ini tentunya akan ada adab etika yang harus muncul. Tidak boleh kemudian sembarangan menggunakan dalil tersebut. Ada adab, ada etikanya. Nah, di sini keluarga itu adalah amanah. Oleh karena itu, nah, kita lihat peran, bagaimana peran ayah dalam Islam, peran ibu dalam Islam. Nanti kita checklist sudah apa belum. Kalau untuk laki-laki kita diingatkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Penyebutannya adalah qawam. Kemarin kita bahas. Qawam itu artinya yang mengarahkan, yang meluruskan. Karena pemimpin itu dalam Al-Quran sebutannya juga banyak, dalam hadis juga ada banyak. Yang mimpin sholat namanya imam, kita tidak menyebutnya qawam, gitu. Yang menjadi presiden kita menyebutnya amir, rois. Nah, kita mengenal ada rois am, ada ulil amri, sebutannya cukup banyak ternyata. Apalagi penyebutan untuk pemimpin ini? Aulia, wali, khalifah, ada penyebutan lagi sultan. Wah, ini apa istilah Indonesia ini nek soge nama men sultan ya, sultan. Ada penyebutan. Nah, ini penyebutannya qawam, kiwamah. Qawam itu dalam tafsir Bapak Ibu mencakup keseluruhan istilah pemimpin. Amir itu masuk dalam qawam. Amirul Mukminin kita menyebutnya. Rois, imam itu masuk dalam qawam. Jadi yang pernah saya baca diantaranya, qawam itu benar-benar mengikat keseluruhan makna dari pemimpin. Jadi tanggung jawab kita bapak-bapak setelah menikah itu tanggung jawab di hadapan Allah lebih banyak dibandingkan sebelum menikah. Oleh karena itu diingatkan makna qawam atau kiwamah itu artinya memberikan pertanggungjawaban atau tanggung jawab. Tidak boleh lari ketika ada persoalan rumah tangga. Harus berusaha menyelesaikan apabila ada persoalan rumah tangga. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada anak dan istri, kepada keluarganya. Dan yang ketiga, seorang qawam, kiwamah itu harus berani mengambil keputusan-keputusan rumit atau strategis dalam hal urusan keluarga. Jadi 3 poin ini ketika kemudian seseorang sudah menjadi suami harus tanggung jawab, memberikan perlindungan dan mengambil
keputusan. Kemudian kita diingatkan kewajiban seorang ayah menafkahi keluarga, mengarahkan pendidikan anak, menjadi teladan iman dan akhlak. Ini menjadi teladan. Kemudian kita diingatkan tadi terkait mengambil keputusan strategis terkait dengan apa yang menjadi target rumah tangganya. Bapak Ibu, apa target rumah tangga jenengan? Saya tidak mengatakan resolusi 2026 mungkin kegayaan ya. Napa target keluarga atau rumah tangga jenengan itu sudah harus terprogram Bapak Ibu. Jenengan menikah itu punya target apa sebenarnya? Berupaya mewujudkan. Ini saya ambilkan salah satu hadis ya. Kalau tidak kalah kita. Jenengan ingat istilah begini. Kejahatan yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Namun kalau kebaikannya terorganisir, maka kebaikan itu bisa mengalahkan kejahatan yang terorganisir. Nah, saya bacakan salah satu hadis ini terkait dengan talbis iblis, godaan iblis, sehingga nanti kita tahu kenapa sih rumah tangga kita itu penting untuk punya target. Sampai nikah itu tujuannya apa? Ampuh, aku yo karo ini kan sorong ya. Kan gitu. Pokoknya seneng rabi ngono ae. Nek ngoten lagi bahaya. Kenapa? Karena yang kita lawan itu tidak main-main loh. Saya ambilkan dari hadis riwayat Muslim, kitab Sifat Hari Kiamat, Surga dan Neraka. An Jabir qala, saya bacakan redaksinya penuh dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'athu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yaji ahaduhum fayaqulu fa'altu kadha wa kadha fayaqulu ma sana'ta syai'an qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayubnihi minhu wa yaqulu ni'ma ant qala al-a'mas arahu qala fayaltazimuhu. An Jabir, dari Jabir qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'. Sungguh iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Tapi tidak usah dicari-cari ya. Jangan nganggur-nganggur koyoke nang rolak iki. Nganggur nang rolak, lah kocak sampean golek singgasanane iblis itu sebelah ndi. Niku kengangguran. Sebagaimana kita ketahui, iblis itu dari golongan jin atau manusia? Jin. Nanti dibaca tafsir surat Al-Kahfi. Dari golongan jin, dan sebagaimana kita ketahui, jim nun ta minal jinnati wan nas itu diberikan harokat fathah, dhamma atau kasroh, semuanya ghaib Bapak Ibu. Diberikan harokat kasroh menjadi jinnah, gitu. Maknanya jin. Kelihatan apa mboten? Mboten. Diberikan harokat dhamma, junnah, as-siyamu junnatun. Siyam itu junnah. Junnah itu artinya perisai. Tameng, betul. Kelihatan atau tidak? Aku poso rek tibane metu tameng wageng kan mboten kan, mboten ketinggal. Maksudnya tameng untuk diri kita. Diberikan harokat fathah jannah, maknanya surga. Kelihatan atau tidak? Tidak. Oleh karena itu makna jin itu tidak nampak. Kalau ada orang nampak jin, ada yang salah servernya. Atau nganggur-nganggur lah kocak sampean seiki lho.
golek penampakan. Gawe apa konten? Nggih pun nganggur-nganggur nambah konten penampakan ya. Atau tiba-tiba ada jin yang menampakkan diri, mungkin jinnya sedang libur nih, kengangguran. Nggih nek ayu. Nggih. Artinya junnah, jannah itu harusnya tidak nampak. Nanti timbangane ketinggal jin lah atau ketinggal swarga, jelas. Oleh karena itu ini hati-hati, dan disampaikan juga yang kita ketahui tentang hal gaib itu hanya sedikit. Allah yang tahu. Jadi tidak perlu dicari-cari. Di sini disampaikan sungguh iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu fa'nahu minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Lalu kemudian mengirimkan sariyah atau saroyahu, itu adalah pasukan kecil atau bala tentara. Jadi iblis itu mengirimkan bala tentaranya yang disebut dengan setan. Nah, setan itu minal jinnati wan nas. Setan itu maknanya membangkang. Jin yang membangkang jadi setan. Manusia yang membangkang aturan Allah jadi setan. Nah, enggak pun gampang-gampang tadi setan. Sebagaimana kita ketahui, iblis itu jumlahnya pinten? Iblis ini pinten jumlahnya? Bapak Ibu coba lihat tafsir surat Al-Baqarah ya. Awal-awal terjadi persoalan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mulai dari situ muncul persoalan sampai pada iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sujud dalam arti penghormatan, bukan sujud menyembah. Maka iblis itu di dalam tafsir disampaikan hanya satu, Bapak Ibu. Iblis itu hanya satu, pun dihitung teman-teman mek setunggal. Lalu kemudian hitung teman-teman mek situ. Yang banyak bala tentaranya. Jadi penyebutan di tafsir iblis itu satu dari golongan jin. Dan iblis ini baru nanti nyawanya akan dicabut, dia mendapatkan tangguh dari Allah terkait dengan nyawa, yaitu ketika hari kiamat. Jangankan semerap iblis itu menawar ketika akan diberikan umur pendek. Apa target iblis dengan umurnya yang panjang itu? Menggoda anak Adam, menggoda kita-kita ini dengan bala tentaranya. Iblisnya satu, manusia jumlahnya banyak miliaran ya. Jin jumlahnya wallahu a'lam kula mboten semerap. Tapi yang harus kita ketahui, iblis satu, manusia banyak, jin banyak. Manusia hari ini bisa mati, jin hari ini bisa mati juga. Nah ini, yang tidak mati sampai kiamat hanya iblis. Paham ya ini ya? Untuk memahami hadis ini. Sehingga iblis itu punya bala tentara, sebutannya setan. Ketika menyebut setan berarti bala tentara iblis itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Wes, jenengan ramesi piyambak berarti iki anak buah iblis ya. Kemudian disampaikan bahwa kedudukan yang paling rendah bagi iblis adalah yang paling besar godaannya. Maksudnya apa? Yang menggoda seseorang dengan kapasitasnya itu oleh iblis sudah diprogram. Kalau orang berilmu, maka yang goda juga berilmu pula. Kalau ahli ibadah, maka yang menggoda ahli ibadah pula. Contoh yang pernah disampaikan dalam sebuah kisah, ada orang ahli ibadah digoda dengan apa? Digoda sholat tahajud. Jangan bayangkan,
Loh, sholat tahajud kok nggoda? Gak sholat aja sekalian. Digoda dengan sholat tahajud, maksudnya apa? Dia, Masya Allah, sholat tahajudnya luar biasa. Hingga suatu hari, karena mengutamakan sholat tahajudnya, selalu ketinggalan sholat subuh. Loh, jangan bayangkan. Enggak main-main godaannya. Digoda tahajud, subuhnya tidak sholat. Godaan orang berilmu, apa diantaranya? Gak tahu rumongso salah. Bener tok di sini. Endi kon dalilmu keliru, dalilmu sing bener dalilku. Itu bahaya. Itu godaan orang berilmu itu diantaranya keangkuhan, kesombongan, merasa benar. Godaannya banyak. Orang kaya ada godaannya, orang tidak punya pun ada godaannya. Sehingga di sini kita diingatkan bahwa anak buahnya iblis, setan itu, yang paling pangkatnya tinggi bagi iblis adalah yang sukses untuk menggoda manusia. Oleh karena itu di sini disampaikan, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'alta kada wa kada. Datang ini, jangan bayangkan, iblis itu meminta pasukannya untuk melapor. Datang ini, kemudian melapor, apa yang sudah engkau lakukan? Pertanyaan iblis. Anak buahnya ini menjawab, saya sudah melakukan ini dan itu. Kemudian fayaqulu ma sana'ta syai'an. Kemudian ditanya oleh iblis ini, engkau sudah melakukan ini dan itu, berhasil? Kata anak buahnya, tidak. Maka kata iblis, engkau tidak melakukan apapun. Loh, kan sama dengan kita. Tugas yang saya berikan kemarin sudah dilaksanakan. Sudah Pak, saya melakukan ini dan ini, berhasil? Tidak. Napa cari bose? Padha ae gak nyambut gawe kon. Sama berarti. Ada metodologi, ada laporan. Kemudian datang yang selanjutnya. Qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma darabtu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Sekarang apa yang kau lakukan? Saya sukses menggoda rumah tangga seseorang sampai seorang suami meninggalkan istrinya. Apa yang dikatakan oleh iblis? Qala fayutnihi minhu wa yaqulu ni'ma'an, katanya. Sukses kon. Wapik kon. Ngoten iblis. Good job. Wah, ini Masya Allah, kita ini luar biasa. Good job, kata iblis. Bagus ini. Karena berhasil memisahkan rumah tangga seseorang. Qala Al-A'mas berkata, arahu qala falyatazimuhu. Al-A'mas berkata, maka dampingilah dia terus. Sekarang kita tahu bahwa hadis ini mengajarkan iblis dan para tentaranya itu punya tujuan. Strateginya jelas, seperti apa menggodanya juga jelas. Oleh karena itu di antara zikir yang diajarkan kepada kita agar mendapatkan perlindungan adalah yang kita baca selepas sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disampaikan seseorang fi yaumin mi'ata marratan. Jadi seseorang yang membaca dalam sehari 100 kali, itu diantaranya akan mendapat perlindungan dari setan. Bahkan dikatakan seperti memerdekakan 10 budak, mendapatkan 10 kebaikan, mendapatkan banyak hal dalam hidupnya, termasuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika sehari membaca 100 kali. Siapa yang lebih baik dari orang itu? Yang lebih baik adalah yang membacanya lebih dari 100 kali dalam sehari. Nah, kita membacanya sehari biasanya berapa kali Bapak Ibu? Ganjil setunggal.
Selepas sholat wajib biasanya kita baca ya dalam zikir kita. Ya walaupun tentu dalam catatan zikir kita diingatkan tidak boleh berlebihan, tidak boleh memaksakan, dan tidak ada urutan tertentu, tidak ada pakem tertentu, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Ada yang maksur, ada yang diajarkan dengan seperti tadi kalimatnya sudah ada juga yang mungkin kita melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita. Umumnya ketika selepas sholat kita membaca Subhanallah 33 kali, kemudian Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dibolak-balik boleh tidak? Saya membaca Allahu Akbar dulu, baru Subhanallah, baru Alhamdulillah. Boleh atau tidak? Boleh. Ini yang dimaksud tidak harus pakem. Maka tidak dibenarkan juga ketika kemudian ada zikir yang seolah-olah ketika sudah dipakemkan begitu, ada yang dilewati, maka zikirnya tidak sah. Itu tidak benar juga. Bahkan ketika kita sempatnya membaca istighfar atau hanya subhanallah, itu pun boleh kita lakukan. Alhamdulillah dan Allahu Akbarnya mboten nutut. Tibane wis bel nih, pabrik wayahe mlebu mboten nutut. Maka semampunya kita. Berlebihan juga tidak boleh. Mulai selepas subuh sampai jam 12 siang zikir ditakoni, kan nyambut gawe aja. Wis Gusti Allah ning ngekeki rezeki lak teko-teko dhewe. Ngene iki nggih keliru. Nggih. Itu juga tidak benar. Pokoknya aku dikir engko anakku ambek bojoku lak kecukupan dhewe. Itu juga tidak benar dalam Islam. Nah, ini yang dimaksud berlebihan diantaranya demikian. Atau dulu kadang kita menemukan tasbih 100 niku mboten cukup. Nggih. Tasbih nek awageng terus dawa ngoten lho. Nek dikir klowotak ngoten. Sampai ngoten dulu. Insyaallah sekarang mboten wonten soalnya sakniki digital niki lho. Tik 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 ngeten nak niki. Lali. Ya Allah, baik. Itu untuk pengingat bahwa Bapak Ibu rumah tangga itu harus ada targetnya. Lawang iblis dan kawanannya itu punya target. Kalau rumah tangga kita tidak punya target, gampang tergoda. Nah, oleh karena itu hari ini kita juga bertanya, targetnya nopo jenengan nikah nih kan? Jenengan pun nikah pinten tahun 3 doso, targetnya nopo kirangan loh. Kan nggih, man sudah 30 tahun anda kata punya target. Nah, di sini disampaikan kewajiban ayah menafkahi keluarga, pendidikan Bapak Ibu, sekali lagi keteladanan dan mengambil keputusan strategis. Peran ibu, pengasuhan awal, pembentukan karakter anak dan pendidikan emosional. Mawaddah itu lebih melekat pada bapak, warahmah itu lebih melekat kepada ibu. Dan penyebutan rumah tangga itu sakinah, sebagaimana kita baca tafsir, sakinah itu bukan berarti rumah tangganya enak terus tidak ada apa-apa. Tapi sakinah itu rumah tangga yang setelah digoncang-goncangan yang sangat kuat, kemudian anginnya berhenti, pohonnya kembali tenang. Itu sakinah. Dan tetap bertahan. Nah, ini kan tidak sederhana juga. Mantun enten persoalan awabot tetap bersatu dan justru rumah tangganya semakin baik. Nah, niku sakinah. Mungkin pun keliru. Sakinah apa? Rumah sakit, mawaddah rumah sakit, warahmah rumah sakit, loro kabeh. Mboten enten waras-waras ya. Kadang kula tanggung niku jawaban ngoten ya. Bapak Ibu atau ibu-ibu sakinah nopo? Rumah sakit. Mawaddah rumah sakit. Alhamdulillah pun bel. Adzan dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an
Turun ya Pak. Baik, saya lanjutkan sedikit Bapak Ibu. Kewajiban anak, oh ya, tadi diantaranya hak istri mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan dari suami, mendapatkan perlindungan, mendapatkan kasih sayang. Bahkan mahar itu ketika menikah penentunya adalah sinten? Penentu mahar calon mempelai putri. Jadi bukan walinya ya yang menentukan. Baik, mahar itu pembahasannya cukup panjang. Saya akan melanjutkan kewajiban anak berbakti kepada orang tua, taat dalam perkara ma'ruf, menjaga adab, mendoakan orang tua. Hak anak mendapatkan nafkah lahir dan batin. Jangan sampai dia menjadi yatim dalam hal makna. Bapaknya ada tetapi tetap seperti anak yatim karena tidak mendapatkan pendidikan dari ayahnya. Jadi yatim secara makna. Kemudian hak anak mendapatkan pendidikan agama, mendapatkan rasa aman dan kasih sayang, mendapatkan teladan yang baik. Di antara hak anak adalah mendapatkan nama yang baik, Bapak Ibu. Jadi nama yang baik itu hak anak. Jangan orang tua memberi nama yang nanti tidak menyenangkan. Saya pernah cerita, ada salah seorang santri itu yang merasa malu sering diwadani kancane karena orang tua. Mohon maaf nih, kalau mungkin ada di antara kita, karena ada orang tua namanya Cacu, Bapak Ibu. Mboten mesur nih namanya. Orang tua namanya Cacu. Lah temannya nek wadani niku napa ngewadani bahasa Indonesiane. Ngewadani niku oh ancene anake dipek mburine tok ngoten lho. Akhirnya terbawa ini anak ini. Nah, itu dia. Ini kalau sudah dewasa mungkin beda ya. Tapi kalau anak sesama anak SD ini kan santri-santri kecil ini kan juga tidak sederhana gitu, ketika diwadani. Sehingga kaitannya dengan hal tersebut, maka kita berupaya memberikan nama yang baik untuk anak-anak. Saya tutup dengan studi kasus Bapak Ibu. Pernah terjadi demikian. Ada seorang ayah ketika anaknya lulus SMP, ayahnya ingin awalnya di SMP itu yang basisnya Islam Bapak Ibu, SMP-nya. Kemudian ketika SMA, ayahnya ingin anaknya di sekolah negeri, ibunya ingin anaknya tetap di pesantren atau sekolah berbasis Islam. Maka pertanyaannya adalah anak harus bagaimana sikapnya? Orang tua harus bagaimana sikapnya? Ayahnya ingin ke sekolah negeri, ibunya ingin anaknya tetap di sekolah berbasis Islam. Tadi kita sampaikan tugas laki-laki itu adalah kiwamah, mengambil keputusan strategis. Tugas istri ini adalah taat, bakti kepada suami, bukan pengambil keputusan strategis. Sehingga dalam hal ini harus bagaimana Bapak Ibu? Negeri berbasis
berbasis Islam tapi negeri man nih Pak. Jadi jamaah mereka ini cerdas. Baik, yang pertama harus kita ambil adalah musyawarah Bapak Ibu. Karena musyawarah itu pun memberikan banyak kebaikan. Musyawarah dulu. Dan ketika dalam musyawarah itu ayah dan ibu ini sudah musyawarah mentok, maka keputusan strategis itu ikut ayah. Tapi ya ini kalimat ke anak harus hati-hati. Jangan sampai kemudian kalimat ibunya seolah-olah mengatakan sakjane iku aku ya setuju ambek awakmu misalkan. Tapi ayahmu itu loh. Nah, ini juga tidak benar juga ya. Tidak benar juga. Sehingga jika musyawarah antara ayah dan ibu ini sudah ada keputusan, maka ibu kalimatnya harus mendukung ayah. Walaupun ini, ya Allah, Islam ketika ke depan, mohon maaf, ketika ke depan ijtihad ini istilahnya. Ijtihad ayahnya ini dalam tanda kutip ternyata menjadikan anak semakin tidak baik misalkan. Karena kita bisa saja menemukan anak ini semakin baik atau mungkin tidak baik. Maka ikutnya istri dengan keputusan suami, walaupun ternyata anggaplah itu dalam sudut pandang manusia, keputusan itu dianggap kurang baik, itu pun masih bernilai 1 pahala. Jangan bayangkan. Tapi hal ini berbeda ketika kemudian suami dengan terpaksa mengikuti keputusan istri, namun ternyata keputusan yang diambil istrinya dalam sudut pandang manusia dianggap tidak baik. Maka bukan 1 pahala yang diperoleh, tapi dosa yang diperoleh. Lu jangan bayangkan. Ini sudut pandang Islam terkait dengan bagaimana mengambil keputusan dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu hati-hati, setiap kalimat kita kepada anak-anak kita itu akan terekam dengan baik. Sehingga jangan sampai seolah-olah anak itu dibingungkan. Jare ibu A, jare bapak B. Sehingga anak mengambil keputusannya sendiri dan memusuhi yang tidak sama dengan keputusannya. Lebih-lebih dikompor-kompori salah satunya. Nah, ini hati-hati. Jangan ayahmu itu, anjane ibumu niku. Itu persoalan yang seringkali timbul. Oleh karena itu, solusi Islam diingatkan terkait studi kasus itu, musyawarah orang tua dulu, tuntaskan dulu, ukur maslahatnya dengan sudut pandang agama dan masa depan. Kemudian ayah mengambil keputusan, ibu mendukung keputusan ayah, dan menyampaikan ke anak harus 1 suara. Karena kalau tidak, anak akan mulai berpihak kepada salah satu dan tidak menyukai salah satu. Saya pernah menyampaikan Bapak Ibu, ada seorang anak yang saya tanya, sekolah niku senengane bolos, orang tua berkali-kali dipanggil ke sekolah, kemudian saya tanya, mungkin saya pernah cerita, sakjane cita-citamu ngono apa to Le? Kula kepengin balas dendam dengan bapak kula. Jangan bayangkan. Anak lanang usia SMA SMK punya 1 tujuan hidup, balas dendam nang bapak. Ya napa jenengan? Cita-cita balas dendam ke bapak. Karena apa? Di antaranya itu tadi. Dan kita berkali-kali diingatkan Bapak Ibu, kenapa sih iblis itu ingin merusak rumah tangga? Kerusakan itu kalau pribadi berhentinya di diri sendiri. Tapi kerusakan itu ketika rumah tangga akan sampai kepada anak keturunannya. Dan kita diingatkan, ini sebagai penutup, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Buya Hamka menyampaikan, bangsa yang baik itu terdiri dari rumah tangga yang baik. Kalau setiap rumah tangga baik, bangsanya jadi baik.
Kalau rumah tangganya tidak baik, bangsanya jadi tidak baik. Kita ini sudah punya banyak istilah Bapak Ibu terkait kampung, dan tidak baik. Kampung narkoba. Kira-kira kalau wisata ke kampung itu tumbas nopo? Mboten wedi jenengan. Niki kampung nopo? Kampung narkoba, Pak. Mboten wedi jenengan. Ada juga kampung prostitusi gitu. Kira-kira kalau wisata ke situ ngapain? Ngaji, Bapak Ibu. Ini hati-hati kita. Kita tidak berharap istilah itu nempel di lingkungan kita. Sampeyan ro RT iki ya. Wes isine iku. Ya, hati-hati ini. Baik, insya Allah ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Wonten pertanyaan nggih, monggo. Mungkin sedikit ketika dudukan ibu-ibu ini mungkin beda. Ayah, kedudukan doa bagaimana? Ketika anak diminta itu doa ibu apakah 3 kali juga di hadapan Allah? Ataukah, karena saya pernah mendengar, saya tidak sebut ustadznya, tapi ada yang mengatakan ketika doa justru anak itu mintanya malah kepada ayah gitu. Karena ayah itu yang mungkin keringatnya dan sebagainya berjerih, Pak Ayah dan sebagainya, malah ayah yang dimintai harusnya itu ayah gimana ya. Di antara pembahasan awal itu kita diingatkan ada seseorang yang pernah mencintai seorang wanita, pinangannya ditolak, lalu datang pria kedua meminang, pinangannya diterima. Maka muncul kecemburuan yang luar biasa, wanita itu dibunuh. Nggih, jenengan ingat? Sudah tuh? Belum ya? Insya Allah sebelum ini. Jadi wanita itu dibunuh. lalu jedanya panjang. Apakah ibu mau masuk? Sampun. Hadis keempat sebelum ini, hadis keempat. Maka pertanyaannya sahabat ini, ketika sahabat ini ditanya, apakah dosa saya bisa diampuni atau apakah tobat saya bisa diterima? Maka pertanyaan sahabat ini, apakah ibumu masih hidup? Pertanyaannya begitu. Dia mengatakan tidak. Maka kata sahabat, bertobatlah kepada Allah dengan sekuat tenaga. Maka datang salah seorang sahabat yang lain bertanya, aku tadi mendengar orang ini berkata demikian dan engkau menanyakan apakah ibunya masih hidup, apa hubungannya? Kata sahabat ini, aku tidak menemukan sebuah amalan yang lebih bisa mendekatkan seseorang kepada Allah dalam hal ampunan ini kecuali bakti seorang anak kepada ibunya. Ini dahsyatnya seorang ibu. Artinya terkait dengan seorang anak memohon doa, di sini kita bisa melihat keutamaan seorang ibu. Namun tidak juga kita menyepelekan pengorbanan seorang ayah. Dan Bapak Ibu titik tekan hadis ini tidak menunjukkan leveling. Ini yang harus diingat. Berarti ibu itu levelnya 3 kali lebih hebat daripada ayah, bukan. Jadi sudut pandang hadis ini bukan leveling, tetapi bentuk pengorbanan ibu dan nanti bentuk bakti anak kaitannya dengan pelayanan. Jadi bentuk bakti anak terkait dengan pelayanan atau bakti kepada ibu. Contoh sederhananya begini. Ayah meminta bantuan dengan level yang sama, ibu meminta bantuan dengan level yang sama. Misalkan sama-sama meminta diambilkan air, misalkan. Ini sederhana ya. Ternyata tidak bisa dilakukan keduanya bersamaan. Misal, walaupun mungkin dua-duanya bisa diambilkan bersamaan. Namun ada dalam kondisi tidak bisa bersamaan untuk mengambilkannya. Maka dalam level yang sama itu yang harus didahulukan adalah mengambilkan ibu. Maksudnya demikian. Tetapi sekali lagi ini bukan leveling.
Nanti seolah-olah bahwa ibu aja cukup, bapak gak usah. Kacau juga begitu. Sementara bapak ini juga punya pengorbanan, dan nanti akan dijelaskan di beberapa uraian terkait dengan hal tersebut, bagaimana bakti seorang anak kepada ibunya dan bakti kepada bapaknya. Tadi sudah kita ketahui keputusan strategis itu ada pada bapak. Jadi musyawarah mentok misalkan, yang mengambil keputusan adalah bapak, ibu harus ngikut. Sebagaimana adab etika musyawarah, walaupun ini hanya suami istri bapak ibu, musyawarah itu boleh kita beda pendapat ketika musyawarah. Tapi ketika kesimpulan keputusan sudah diambil, maka di luar kita tidak boleh menyampaikan yang beda dengan hasil musyawarah. Nah, kelemahan kita itu biasanya musyawarah menengai, keluar dari musyawarah mulai asli ini aku mah gak setuju. Lah bener kok menengai, Cak? Jenengan warang ngoten. Nah, ini diskusi musyawarah suami istri itu juga begitu. Mungkin akan ada hal yang tidak sepaham. Tapi ketika sudah istilahnya napa bahasa Inggrisnya? Deadlock nggih. Mbok koweren jos macet nih, maka keputusan itu adalah ketua yang mengambil. Setelah itu jangan beda keputusan dengan ketua. Niku musyawarah. Oleh karena itu kita menyebut musyawarah itu untuk mufakat. Pengambilan keputusan dengan voting itu alternatif terburuk dalam Islam. Jadi sekali lagi nih, pengambilan keputusan dengan pilihan itu sebenarnya alternatif terburuk. Jadi yang utama dalam Islam itu mufakat. Nah, dalam rumah tangga juga demikian. Insyaallah nanti akan lebih mafhum dengan beberapa hadis ke depannya. Sudah tercerahkan. Nggih. Nggih. Jadi ketika budaya Jawa ini, Oh. itu kadang memang perhatikan yang ayahnya dulu. Contohnya kalau dahar gitu ya. Oh, iya. Ayahnya. Jadi ketika posisi seperti itu, ketika istri sudah menghidupkan suami, akhirnya dihidupkan itu sama saja. Nggih. Maksudnya di situ. Nggih. Bapak Ibu, kita ini adalah orang Jawa beragama Islam. Sekali lagi, kita ini adalah orang Jawa yang beragama Islam. Hal ini saya dapati juga jauh memang judge-nya, yang pernah saya dengar kalimatnya. Kita ini orang cencen, orang judge-nya yang beragama Islam. Maksudnya apa? Tidak bisa kita lepas dari kebiasaan kita sebagai orang Jawa yang sangat kuat patrinialisnya. Kebapaannya itu sejak awal orang Jawa itu kuat. Ya tidak jauh beda dengan orang Arab. Gitu. Sejarahnya kan wanita diperlakukan seperti itu tuh, di zaman jahiliyah. Tidak jauh beda. Sehingga kaitan dengan hal tersebut akan sangat terbawa dalam kehidupan kita. Zaman dulu orang Jawa itu tidak ada musyawarah laki-laki dan perempuan. Keputusan itu langsung diambil oleh laki-laki. Seneng gak seneng, wong wedok kudu manut. Tertandibi. Berarti kita bisa menemukan Jawa tercelup dengan hal tersebut sejak awal. Laki-laki itu lebih diutamakan. Namun sekali lagi kaitannya dengan adat. Adat itu boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan adab syariat. Jadi adat itu bisa dilakukan, tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan Islam. Di adat yang lain mungkin kita menemukan bahwa yang melamar dalam hal pernikahan itu bukan laki-laki tapi perempuan. Muslim juga. Tetapi karena kebiasaan adat di sana demikian, maka kita akan menemukan bahwa yang melamar perempuan. Saya pernah membaca buku Buya Hamka. Selepas istri beliau meninggal, itu ada perempuan yang melamar Buya Hamka. Jadi bukan Buya Hamka yang melamar, tapi ada perempuan yang melamar
Buya Hamka. Seperti itu. Insyaallah demikian. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah sudah 7:30. Mari kita laksanakan sholat isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah. Ihdinas siratal mustaqim.